Baik, bismillah, nasta'inu billah. Ya, alhamdulillah, pelan-pelan kita alhamdulillah atas izin Allah Azza wa Jalla kita sudah sampai di azkar ruku dan sujud. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari karena ruku dan sujud itu adalah perkara di mana menjadi rukun di dalam salat kita. Dan ketika seseorang dia meninggalkan rukun, maka salatnya tidak akan sah. Jadi kita sebagai seorang muslimah itu seharusnya belajar kembali tentang fikih ruku dan sujud karena terkait dengan rukun salat. Tidak ada kata terlambat. Kalau kemarin kita belum mengetahui ilmunya, maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita semuanya ilmu di mana kita masih bisa memperbaiki. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan kepada kita, teman-teman, maka artinya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki salat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat kita karena sejatinya ibadah salat adalah ibadah yang akan pertama kali Allah tanya kelak di akhirat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nasta'inu billah. Kita akan memasuki tentang fikih ruku dan sujud. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita tahu ruku di dalam salat itu adalah sesuatu yang dilakukan setelah kita melakukan takbir intiqal. Jadi kita berdiri membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca ayat dari Al-Quran. Setelah itu kita takbir intiqal. Takbir intiqal itu adalah takbir perpindahan dari satu gerakan sholat ke gerakan berikutnya. Itu namanya takbir intiqal. Nah, kemudian ruku ini Rasulullah SAW ya telah jelaskan di banyak hadis. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah memerintahkan salah satu di antara sahabatnya yang mana ketika itu baru masuk Islam dan dia salat tapi belum tahu tata cara salat yang benar. Maka ketika ia belum sempurna rukunya, maka Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana ruku yang benar. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza qumta ilas shalah," ya, kepada sahabat tersebut, jika engkau hendak salat, maka bertakbirlah. Waqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang engkau mampu dari Al-Qur'an, tsummarka', lalu ruku'lah. Dan ruku' di sini yang Rasulullah SAW perintahkan ruku'nya itu dengan tuma'ninah hatta tatma'inna raki'an. Dan ruku' dengan tuma'ninah. Subhanallah, berarti teman-teman, kalau ada seseorang dia ruku' tapi meninggalkan tuma'ninah. Tuma'ninah itu adalah berhenti sejenak, tidak terburu-buru, tenang. Maka kalau seseorang meninggalkan tuma'ninah artinya dia belum sempurna ruku'nya. Diulangi kembali ruku'nya. Bahkan dalam perkara ruku' ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Subhanallah, ya ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, ya khitabnya untuk kita orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, ruku' dan sujudlah dan sembahlah Rabb kalian dan kerjakanlah kebaikan. Semoga kalian beruntung. Lihat perintah Allah untuk kita agar kita ruku', agar kita sujud, agar kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan agar kita mengerjakan kebaikan. Orang-orang yang dia mengerjakan kebaikan, mereka menyembah Allah, mereka ruku', mereka sujud, ini termasuk orang-orang yang akan Allah berikan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Maka jangan kita tinggalkan ruku selama kita bisa ruku, jangan kita tinggalkan sujud selama kita bisa sujud, karena ini merupakan kebahagiaan untuk diri kita masing-masing. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, setelah kita memahami kapan ruku, yaitu setelah takbiratul intiqal, ya. Dan kalau misalnya kita keadaannya adalah seorang makmum, maka rukuknya setelah imam ruku. Jadi ketika imam ruku, baru kemudian kita ruku. Jangan mendahului imam. Imamnya belum ruku, ya. Imamnya belum sujud,
ya makmumnya duluan. Nah, ini yang tidak boleh teman-teman. Dan masih ada jamaah yang terburu-buru sholatnya akhirnya mendahului imam. Padahal jelas imam itu dijadikan seorang imam, sesungguhnya dijadikan seorang imam dalam sholat itu untuk diikuti. Jika imam bertakbir, maka kita bertakbir. Jika imam ruku, maka kita ruku. Terus ya. Jangan mendahului. Kemudian ketika ruku, teman-teman, perhatikan juga anggota badan kita. Jadi kita itu ketika ruku, ketika sujud, itu ada ilmunya. Bukan hanya ikut-ikutan membungkukkan badan, bukan hanya ikut-ikutan sujud, tapi ada ilmu yang harus kita pelajari. Di antaranya gerakan ruku, ya di antaranya adalah membungkukkan badan. Ya, membungkukkan badan sebagaimana kita tahu dalam hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah pernah mengatakan, kata para sahabat, dahulu aku yang paling hafal di antara kalian terhadap tata cara salat Rasulullah SAW. Aku melihat beliau ketika bertakbir, ya beliau menjadikan kedua tangannya sejajar dengan pundak. Lalu kemudian aku melihat beliau ruku, beliau bungkukkan badannya. Jadi ruku itu harus dibungkukkan badannya. Dan pastikan posisi punggung kita itu tegak lurus dengan kaki. Jadi tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri ya. Dan tidak terlalu bungkuk, sejajar. Untuk anak-anak yang baru belajar salat, ini perlu dikenalkan. Jadi perlu dikenalkan oleh ibunya ya, bagaimana cara ruku yang benar. Dan tidak apa-apa mereka praktek di depan kita, kemudian kita beritahu ya, ini nak terlalu miring ke kanan, ini terlalu miring ke kiri, ini terlalu bungkuk atau terlalu kurang naik ke atas punggungnya. Itu tidak apa-apa. Subhanallah ya, ini beruntunglah, berbahagialah bagi kedua orang tua yang diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa mengajarkan salat kepada anak-anaknya. Bayangkan ketika teman-teman semuanya, ketika jamaah mengajarkan ruku kepada anak-anak, dan anak-anak Allah berikan usia panjang, maka di setiap kali mereka salat kita dapat pahalanya, walaupun kita sudah terbujur kaku di kubur. Jadi untuk urusan salat ini sebaiknya yang mengajarkan urusan salat, gerakan salat kepada anak-anak adalah kita sebagai ibunya. Taib. Kemudian setelah posisi punggung tegak lurus dengan kaki, kemudian kita juga harus melihat kepala. Kepala itu sejajar dengan punggung. Ya, jadi kepalanya harus sejajar dengan punggung. Sejajar dengan punggung, tidak mendongak dan tidak terlalu menunduk. Nah, ini juga bisa nih kita ajarkan kepada anak-anak kita, nak. Jadi kepalanya kan yang namanya anak-anak, kadang kepalanya naik-naik ke atas atau kadang mungkin menunduk gitu ya, lebih ke bawah. Nah, kita katakan bahwasanya kepalanya itu harus sejajar dengan punggung. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ruku ya. Beliau itu ketika ruku, beliau meletakkan kedua telapak tangannya pada lututnya, membuka jari-jarinya sambil membungkukkan badannya dengan kepala yang tidak mendongak dan tidak pula mendekati pahanya. Jadi sekali lagi kepalanya harus sejajar dengan punggung. Kalau teman-teman mau melihat ya kepala kita, posisi ruku kepala kita itu sudah benar atau belum, boleh untuk meyakinkan, misalnya kita minta tolong ke pasangan kita, ya ini kira-kira ruku saya sudah benar belum ya. Nanti insya Allah kalau sudah tahu posisi letaknya itu, insya Allah nanti dirasa-rasa juga insya Allah tepat. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, posisi tangan juga ini perlu diperhatikan ketika ruku. Posisi tangannya itu diletakkan di lutut, ya, bukan di paha ataupun di bawah lutut. Jadi kadang kan orang kalau hanya tahu gerakan ruku saja, itu hanya membungkukkan badan tanpa memperdulikan letak tangan di mana. Padahal letak tangan itu harus kita pedulikan juga ya. Letak tangannya diletakkan di lutut, bukan lebih atas, bukan lebih bawah. Karena Rasulullah SAW, beliau ketika ruku, beliau meletakkan kedua telapak tangannya pada lututnya. Dan posisi jari jemari juga terbuka, bukan dirapatkan, tapi posisinya terbuka. Nanti setelah kajian boleh teman-teman praktek masing-masing di rumah. Ya, bagaimana ruku yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini menjadi bekal bagi kita di sholat kita selanjutnya ya. Baik, setelah kita tahu bahwasannya
tangan kita diletakkan di kedua lutut, ya. Kemudian jari jemari direnggangkan, tidak dirapatkan, ya. Dan pandangan mata, nah ini juga penting nih. Pandangan mata ketika ruku itu memandang tempat sujud, ya. Jadi bukan pandangan matanya bukan mendongak ke atas, bukan pula memandang kaki, tetapi ketika ruku maka pandangannya diarahkan ke tempat sujud. Ini berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ya kepada Anas bin Malik, ketika Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kemana aku arahkan pandanganku ya ketika salat? Maka Rasulullah mengatakan ke arah tempat sujud. Ya, termasuk diantaranya ruku. Ya, ketika ruku kita arahkan pandangan kita ke tempat sujud. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, lamanya ruku. Nah ini juga penting nih. Jadi kalau ruku kita itu berapa lama sih? Nah lamanya ruku itu minimal adalah kadar dia sudah bisa tenang. Dia anggota badannya sudah bisa didiamkan sejenak, tumakninah. Nah ini artinya tumakninah. Tumakninah itu adalah sesuatu yang penting di dalam salatnya. Karena merupakan ruku. Jadi kadar lamanya ruku itu kadar minimalnya tumakninahnya. Subhanallah teman-teman, ini ada banyak ya hamba-hamba Allah yang dia salat tapi rukunya itu cepat-cepat. Dan ini kesalahan fatal ya. Karena kalau rukunya cepat-cepat, dia berarti tidak dapat tumakninahnya. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan ya, kata Rasulullah SAW, pencuri terjelek itu adalah orang yang mencuri sesuatu dari salatnya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang dimaksud oleh engkau? Ya, seorang pencuri yang dia sangat jelek, yang mencuri salatnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ya, dia adalah orang yang tidak menyempurnakan rukunya dan juga tidak menyempurnakan sujudnya, yang terlalu tergesa-gesa dalam ruku, dalam sujud. Kata Rasulullah SAW, ini lebih buruk daripada orang yang mencuri harta. Jadi hati-hati ya, orang yang dia rukunya terlalu cepat tanpa tumakninah, sujudnya terlalu cepat. Ini adalah orang-orang yang terjelek di mata Allah Azza wa Jalla karena dia termasuk orang-orang yang mencuri salatnya. Dan sekali lagi, kenapa saya harus tekankan tumakninah di dalam salat ya, terutama di dalam ruku dan sujud? Karena kalau orang dia tidak tumakninah, maka salatnya tidak sah ya, karena tumakninah ini bagian dari rukun. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan Rasulullah SAW mengancam ya, Rasulullah SAW memberikan peringatan keras bagi orang-orang yang tidak meluruskan tulang punggungnya dalam ruku dan sujud. Kata Rasulullah SAW, la salata, tidak ada salat. Tidak ada salat liman la yuqima sulbahu fir ruku'i was sujud. Ya, bagi orang yang tidak meluruskan tulang punggungnya dalam ruku dan sujud. Jadi teman-teman perhatikan ya, kalau ruku benar-benar dinikmati rukunya. Kalau sujud benar-benar dinikmati sujudnya. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa ruku dengan sempurna lagi. Kapan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa sujud kembali. Maka kita nikmati ya gerakan-gerakan ruku dan sujud sebagaimana orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang dia menjaga salatnya, orang-orang yang dia khusyuk di dalam salatnya itu adalah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang khusyuk di dalam salat adalah orang-orang yang bisa menjaga tumakninahnya. Subhanallah ya. Jadi sekali lagi jangan terlalu terburu-buru. Baik. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga teman-teman ya, selain tumakninah, yang perlu kita perhatikan adalah bacaan ruku. Ya, bacaan ruku juga kita perlu perhatikan. Di antara zikir-zikir yang dibaca ruku ada di Zoom, ada di screen ya. Di antaranya doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Yang pertama adalah Subhana Rabbiyal Azim. Ya, salah samarat 3 kali. Ini hadis yang meriwayatkan atau sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Ya, Hudzaifah bin Yaman meriwayatkan hadis ini. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika salat dan ketika beliau ruku, beliau mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Ya, Maha suci Rabbku yang Maha Agung 3 kali. Dan ini disahihkan hadisnya oleh Syekh Albani dalam sifat salat Nabi. Dan juga teman-teman
ada juga dalam sifat salat Nabi itu ya disahihkan juga oleh Syekh Albani, bacaan yang ditambah dengan wa bihamdihi. Kalau masyarakat kita itu kan di sini ada nih subhana rabbiyal azimi, kalau di sini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Ada dalam sifat salat Nabi, teman-teman boleh punya bukunya ya, yang dikarang oleh Syekh Albani, itu ada rahimahullah diterangkan ada tambahan wa bihamdihi 3 kali juga, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, yang maha suci Allah, yang maha agung dan segala puji bagimu. 3 kali. Boleh teman-teman pakai yang subhana rabbiyal azim 3 kali, boleh yang pakai subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau pakai juga yang ada di Husnul Muslim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Hadis yang meriwayatkan hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, ibunda kita semuanya. Dan di sini lihat teman-teman, kalau kita paham arti doa-doa ruku, yang ada itu adalah doa-doa. Ya, di sini ada doa. Ya, doa subhanaka. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ya, Allahumma, wahai Rabbku, Allahumma ya Allah, Rabbana wa bihamdika, Rabb kami, ya, wa bihamdika, aku memujimu, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Ya, jadi bacaan ini, di bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli ini teman-teman, adalah bacaan yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW. Dan ini kalau kita lihat tadi adalah bentuknya doa Allahumma. Maka Imam Bukhari, ya rahimahullah, beliau sampai pernah membuat satu bab di dalam kitab beliau, itu dengan judul bab doa fir ruku. Beliau katakan doa fir ruku, doa dalam ruku. Beliau sebutkan ruku itu adalah doa, untuk membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya tidak boleh berdoa ketika ruku. Maka Imam Bukhari ingin mengatakan kepada orang-orang yang melarang berdoa dalam ruku dengan mengatakan, ya, karena ada orang-orang yang memakruhkan berdoa seperti ruku, ya, berdoa ketika ruku, seperti Imam Malik rahimahullah, ya, beliau membolehkan hanya bertasbih saja. Maka Imam Bukhari mengatakan bahwasanya ada dalil yang sahih dari Rasulullah SAW, dan itu marfu, ya, bahwasanya dalam ruku itu ada doa. Ya, ini Allahumma itu berarti mengandung kata doa. Kemudian zikir yang selanjutnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Ya, subuhun dan subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Subuhun maha suci, ya, maha suci Allah. Qudusun, ya, maha mulia, maha suci, ya. Ada yang mengatakan kudus juga maha suci, ya. Rabbul malaikati warruh, Rabbnya para malaikat dan ruh. Yang dimaksud dengan ruh di sini adalah malaikat Jibril. Dan hadis ini yang meriwayatkan adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Untuk kata subuh di sini teman-teman, ya, kita di sini disebutkan subuh, ada kudus, ya. Subuh itu adalah bersih dari segala bentuk cacat. Ya, jadi kita benar-benar mensucikan Allah dari segala bentuk cacat yang dinisbahkan kepada Allah Azza wa Jal. Kudus juga sama, kudus itu mensucikan, ya, dari segala bentuk aib. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala adalah zat, tidak boleh kita nisbahkan keburukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah Azza wa Jalla adalah zat yang tidak ada cacatnya, tidak ada aibnya, karena satu-satunya ilah yang sempurna yang harus kita ibadahi. Taib. Kemudian di sini teman-teman, penyebutan ar-ruh, penyebutan spesial malaikat Jibril di dalam ayat ini menunjukkan keutamaan malaikat Jibril dibandingkan malaikat-malaikat yang lainnya. Jadi memang subhanallah, malaikat Jibril itu malaikat yang spesial. Kenapa malaikat Jibril itu malaikat spesial? Coba teman-teman kira-kira diperkirakan kenapa? Karena teman-teman, malaikat Jibril itu malaikat yang terpilih untuk menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Dan sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran maka Allah akan spesialkan. Sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran maka Allah akan muliakan. Di antaranya ini malaikat Jibril. Allah muliakan karena malaikat Jibril
adalah malaikat yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kota Mekah adalah kota yang spesial. Kota yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, diturunkannya Al-Quran di kota Mekah. Malam bulan Ramadan, khususnya malam Lailatul Qadar adalah malam yang spesial. Karena diturunkan Al-Quran di malam itu. Bulan Ramadan adalah bulan yang spesial. Karena terdapat, ya, di dalam bulan Ramadan terdapat Al-Quran diturunkan. Ya, subhanallah. Maka hati manusia juga hati yang Allah muliakan, hati yang dispesialkan kalau Allah turunkan bagi manusia tersebut untuk bisa mempelajari Al-Quran. Insya Allah kita akan belajar lebih dalam lagi tentang manusia yang terbaik. Insya Allah kita berjumpa besok, insya Allah di hari Ahad bersama saudari-saudari kita dari Colorado, ya, pukul setengah 6 waktu Indonesia. Ya, kalau di sananya berarti 12 jam ya kira-kira ya, mau maghrib ya. Insyaallah nanti kita berjumpa. Insyaallah nanti flyernya kita akan bagi ya. Insyaallah kita akan belajar menjadi manusia terbaik di mata Allah Azza wa Jal. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, di sini ada juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari doa ruku. Di antaranya doa Allahumma laka raka'tu. Subhanallah, ini doanya tuh benar-benar kita menyerahkan diri kita sedalam-dalamnya kepada Allah. Ya Allah, kepadamulah aku ruku. Wabika amantu, dan kepadamulah aku beriman. Walaka aslamtu, dan kepadamulah aku berserah diri. Khosya'alaka sam'i, ya. Dan kepadamulah ya aku benar-benar, ya, menyerahkan pendengaranku dengan penuh kehusyuan, wa basari, dan juga penglihatanku, wa mukhi, dan otakku, wa azmi, dan tulangku, wa asabi, dan syarafku, wa mastaqallat bihi qadami, dan segala apa yang tegak di atas telapak kakiku. Subhanallah, semuanya kita serahkan kepada Allah ya, dengan penuh ketundukan, dengan penuh kekhusyuan kita serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Nah, seharusnya hamba Allah ya, kita nih kalau kita lagi baca doa ini itu benar-benar ditadaburi ya. Ini karena doanya indah banget. Coba saja kita lihat ya, ketika kita mengatakan laka raka'tu, ya Allah aku tuh ruku. Aku ruku tuh benar-benar rukunya aku tuh untukmu gitu ya. Subhanallah, bukan untuk yang lainnya. Kemudian kita baca wabika amantu, wahai Rabbku, aku beriman kepada Engkau. Kelak ketika Engkau bertanya di akhirat nanti, apakah Engkau menjadi orang-orang yang beriman setelah aku kirimkan utusan untuk memberikan peringatan kepadamu, maka aku menjadi orang yang beriman. Amantu, walaka aslamtu. Aku juga menjadi hambamu yang benar-benar taat ya, berserah diri kepadamu. Subhanallah. Apa yang menjadi keputusan Engkau wahai Rabbku, apa yang menjadi perintah Engkau aku ikuti ya, Masya Allah. Kemudian wa khosya'alaka sam'i wa basari. Lihat teman-teman, di sini disebutkan beberapa anggota badan ya, beberapa indera yang mana tidak disebutkan yang lainnya, hanya beberapa saja. Hanya beberapa saja. Ini menunjukkan bahwasanya anggota badan yang disebutkan di sini itu memiliki keutamaan ya. Dan ini adalah keutamaan yang Allah berikan, yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Ya, subhanallah teman-teman. Kalau kita lihat ya, di sini disebutkan indera yang paling besar peranannya untuk kita di kehidupan adalah indera pendengaran dan penglihatan. Bisa dibayangkan teman-teman, kalau Allah Subhanahu wa taala saat ini ya memberikan kepada hamba-hamba Allah ya di luar sana ujian untuk tidak bisa melihat ya, untuk tidak bisa mendengar, maka mereka benar-benar ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan pendengarannya, dikembalikan penglihatannya. Dan kita hari ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pendengaran, penglihatan, ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Saya pernah bercerita ya, ada seorang anak dilahirkan ke dunia ini ya, dilahirkan tuh dalam keadaan tuli, dalam keadaan tunarungu, sampai dia berjuang ya, ibunya berjuang ingin memberikan yang terbaik walaupun anaknya itu keadaannya tunarungu, tidak bisa, pendengarannya sudah tidak lagi berfungsi. Ibunya mencarikan sekolah tahfidz ya.
Subhanallah, bagaimana dengan kita yang kita diberikan pendengaran yang baik, diberikan penglihatan yang baik oleh Allah Azza wa Jalla, maka semua yang Allah berikan hari ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita di sini otak, dan subhanallah, otak ini teman-teman yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban juga. Ya, apa yang kita pikirkan selama ini, baik dari kebaikan, baik dari kejahatan, semuanya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan otak kita itu untuk berfikir, bukan untuk didiamkan. Subhanallah, banyak ayat-ayat ya yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ya dengan kata-kata ulil albab. La'allakum ta'qilun. Ya Allah kadang menyebutkan la'allakum ta'qilun ya. Semoga kalian tuh wahai manusia-manusia yang berakal. Artinya Allah menginginkan kita itu untuk lebih dalam lagi belajar. Gunakan otak yang Allah telah berikan ini sebaik-baiknya untuk mencari ridha Allah, untuk mencari ilmu. Karena ini adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla yang harus kita syukuri. Wa admi, dan tulang-tulang, subhanallah. Dan kita tahu teman-teman, tulang itu adalah sesuatu yang sangat penting ya untuk tubuh kita ya, karena tidak mungkin tubuh kita bisa berdiri tegak kalau tidak ada tulang. Jadi subhanallah, manusia itu benar-benar telah Allah ciptakan dengan sebaik-baik ciptaan. Wa asabi. Ya, asabi kita juga lihat bareng-bareng ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita syaraf. Dan subhanallah teman-teman, ketika Allah berikan kepada kita saraf yang sehat, itu juga nikmat. Karena ada orang-orang di luar sana yang Allah uji dengan saraf kejepit. Sarafnya kejepit, akhirnya apa? Akhirnya tidak bisa merasakan nikmatnya sholat. Tidak bisa merasakan nikmatnya jalan. Maka semuanya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Baik, subhanallah ya. Jadi boleh teman-teman pakai di ruku-ruku teman-teman, kadang baca subuhun qudusun rabbul malaikati waruh, kadang baca subhana rabbiyal azim, kadang baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kadang baca doa Allahumma laka raka'tu, boleh. Dan Rasulullah SAW juga mengajarkan doa subhana dzil jabarut, maha suci Allah yang memiliki segala al-jabarut, kekuasaan, wal malakut, kerajaan, wal kibriya wal azamah, kerajaan, kebesaran dan keagungan. Dan sahabat yang meriwayatkan ini adalah Auf bin Malik al-Ashja'i. Disebutkan bahwasanya ini biasa dipakai oleh Rasulullah SAW ketika beliau salat malam. Jadi ketika beliau salat malam, beliau biasanya rukunnya membaca doa Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ya, boleh dihafalkan ya. Karena ini juga doa yang bagus, artinya subhanallah ya. Dan ini semuanya doa-doa ruku ya, boleh dipakai berselang-seling sebagai variasi kita di dalam salat. Baik, kemudian selanjutnya ada doa ar-raf'i minar ruku. Ya, ada doa ketika kita bangkit dari ruku. Ya, i'tidal, ada doanya. Apa doanya? Apa azkarnya? Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah Azza wa Jalla mendengarkan orang yang memujinya. Kemudian dilanjut dengan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wahai Rabb kami, Rabbana walakal hamdu, bagimulah segala pujian, hamdan katsiran, pujian-pujian yang banyak. Kita tunjukkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, mubarakan fi, pujian yang penuh keberkahan, yang penuh kebaikan. Semuanya telah kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Taib. Ini dibaca ketika i'tidal ya, ketika i'tidal, dan bacaan ini teman-teman hendaklah kita hafalkan ya, karena ini adalah bacaan yang biasa kita baca di salat-salat kita. Kemudian di sini juga ada bacaan di mana ucapan ini juga perlu kita hafalkan ya, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma. Lihat teman-teman, ini indah sekali ya bacaannya. Mil'us samawati wa mil'ul ard.
sepenuh langit dan sepenuh bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, dan segala apa yang di antara, dan wa ma bainahuma, dan segala apa yang ada di antara keduanya, yang ada di antara langit dan bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, dan juga sepenuh segala sesuatu yang engkau kehendaki selain semua itu. Lihat, Allah yang maha berkehendak. Kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada satupun yang bisa membantahnya. Ahlus sana'i wal majdi. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki pujian dan juga al-majd, kemuliaan. Ahaqqu ma qala al-'abd, ucapan yang paling pantas yang kita katakan, kita tunjukkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ucapan yang paling pantas dari seorang hamba kepada Rabb-Nya. Wa kulluna laka 'abdun, ya, sedangkan kami semua wahai Rabbku adalah hambamu. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tak ada yang dapat mencegah terhadap apa yang engkau berikan. Lihat, indah banget doanya. Tidak ada yang bisa mencegah satu hamba pun kalau Allah sudah memberikan. Bahkan kalau Allah sudah berikan rizki kepada hambanya, maka rizki tersebut yang akan mengejar hambanya di mana? Rizki tersebut yang akan mengejar kita dimanapun kita berada. Rizki itu kalau sudah mengejar kita, itu lebih cepat dari mengejarnya ajal kepada kita. Maka kalau Allah sudah memberikan sesuatu kepada kita, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Kemudian di sini dikatakan, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tak ada yang dapat memberi terhadap apa yang engkau cegah. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mencegah seseorang, ya, kalau sudah berkehendak untuk tidak memberikan, maka tidak ada satupun dari hambanya yang bisa memberikan. Karena semuanya berhubungan dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Wala yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Ya. Serta tidak ada pemilik kemuliaan, al-jadd itu pemilik kemuliaan, ya, yang berguna kemuliaannya, yanfa' yang berguna kemuliaannya di sisi engkau wahai Rabbku kecuali Allah Azza wa Jal. Ya, boleh baca doa ini, ya. Teman-teman pilih doa mana yang bisa teman-teman pelajari dan dibaca, istiqomah untuk membacanya. Baik, kemudian di sini ada doa sujud, ya. Sebelum kita belajar doa sujud, saya hanya ingin mengingatkan teman-teman semuanya tentang sedikit saja, karena tadi sudah dibahas, ya, tentang ruku dan ini juga berhubungan dengan sujud. Jadi dalam sujud itu teman-teman, kalau bisa, ya, ketika sujud itu diperlama, ya. Jadi sujud yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah perintahkan kepada kita semuanya adalah diperlama sujudnya. Dan untuk sujud ini pastikan 7 anggota sujud kita menempel, ya, menempel. Apa itu 7 anggota sujud? Dan kita harus tahu 7 anggota sujud itu apa saja. Yang pertama, menempelkan dahi, ya, dan hidung kita di lantai. Maksudnya dahi ini termasuk mencakup hidung, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menempelkan dahi dan hidungnya ke lantai ketika beliau sujud. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan tidak ada sholat, ya, bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke lantai, ya, sebagaimana dia tidak menempelkan dahinya ke lantai. Jadi meletakkan dahi dan hidung itu di lantai. Yang kedua, termasuk dari 7 anggota sujud yang harus kita perhatikan, meletakkan kedua tangan kita di lantai, ya, ketika sujud sejajar dengan pundak atau telinga. Perhatikan. Jadi bukan asal sujud, bukan asal nungging, mohon maaf, tapi kita perhatikan tangan kita itu sejajar tidak dengan pundak atau telinga kita. Karena Rasulullah SAW beliau terkadang mensejajarkan tangan beliau ketika sujud dengan telinga beliau, terkadang juga beliau mensejajarkan tangan beliau ketika sujud dengan pundak beliau, ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga dalam sujud adalah merapatkan jari-jari tangan kita dan menghadapkannya ke arah kiblat. Ingat, ya, teman-teman. Jadi jarinya itu tidak direnggangkan. Ini kebalikan dari ruku. Kalau ruku jari jemarinya direnggangkan, kalau sujud itu jari jemarinya dirapatkan. Karena perkara-perkara ini bukan dari kita, tapi sudah ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Sudah ada penjelasannya dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mewanti-wanti
dalam perkara salat ini kata beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Wahai umatku, salatlah sebagaimana kamu melihat aku salatnya. Maka Rasulullah SAW ketika beliau sujud, beliau merapatkan jari-jari beliau, ya, dan menghadapkannya ke arah kiblat. Kita ikuti saja, ya, kita ikuti petunjuk beliau kalau kita ingin salat kita diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan yang selanjutnya teman-teman yang perlu kita perhatikan juga dalam sujud kita adalah mengangkat kedua lengan. Mengangkat kedua lengan kita dan membentangkan keduanya sehingga jauh dari lambung. Nah, ini perhatikan ya teman-teman. Jadi kalau kita sedang sholat sendirian, ya, kecuali kalau kita sedang sholat jamaah sesek-sesekan, ya, itu mungkin tidak terlalu melebarkan tangan kita, ya, karena ada jamaah lain di samping kita. Tapi kalau kita sedang sholat sendiri, kita angkat kedua lengan kita dan kita bentangkan, kita lebarkan hingga menjauhi lambung. Jadi ini tidak ada lagi perbedaan antara sujudnya laki-laki dan perempuan. Karena saya pernah mendapatkan sesuatu ketika saya masih kecil, saya masih ingat. Itu katanya kalau sujudnya perempuan tuh dikempit. Jadi nggak diangkat tangannya itu, kedua tangannya tuh nggak dilebarkan, lengannya tuh enggak, tapi dikempit ke dalam. Ya. Waktu itu saya manut saja, derek saja, karena saya belum berani bertanya kepada ibu, "Mana Bu dalilnya?" Enggak, belum ya. Setelah besar, alhamdulillah Allah berikan nikmat, ya. Belajar hadis, ternyata diketahui bahwasanya Rasulullah SAW tidak membedakan, ya, sujudnya laki-laki dan perempuan. Artinya perempuan kalau sujud berarti dia harus membentangkan kedua lengannya, ya, dan juga dia harus melebarkannya sehingga jauh dari lambungnya. Ini kalau sedang sholat sendirian ya teman-teman. Tapi kalau sedang sholat berjamaah, maka kita tidak terlalu lebar membentangkan tangan, ya, tapi harus mengangkat siku. Nah, ini sikunya harus diangkat, tidak menempel ke lantai. Karena kalau sikunya sampai menempel ke lantai, ini adalah sujud yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diangkat. Teman-teman boleh mengajarkan ini kepada anak-anak, karena terkadang anak-anak itu mereka menempelkan sikunya lembrek gitu loh ke lantai. Maka kita katakan angkat, ya. Taib. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah menempelkan kedua lutut di lantai. Ya, kedua lutut di lantai, karena dua lutut ini termasuk dari 7 anggota sujud. Ya, menempelkan kedua lutut di lantai, ya, dan perhatikan benar-benar, karena kedua lutut ini adalah sesuatu yang harus ditempelkan. Bahkan kata Syekh Utsaimin, ya, beliau pernah mengatakan bahwasanya hukum asal gerakan sholat itu meletakkan anggota badan sesuai dengan kondisi tubuhnya. Maksudnya berarti kalau Rasulullah SAW mengatakan lututnya harus tempel, ya berarti kita nempel. Kecuali ada udzur, ya, ada udzur misalnya lututnya sakit, tidak bisa sujud misalnya, maka itu adalah udzur. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, termasuk di antara 7 anggota sujud juga 2 ujung kaki. Ya, perhatikan. 2 ujung kaki kita letakkan ujung-ujung kaki dan ditekuk, ya, sehingga ujung-ujungnya menghadap kiblat. Ini jangan karena malas akhirnya ujung-ujung kakinya tidak mau ditekuk, ya, diselamperin itu, ya, tidak, tapi ditekuk, coba diberdirikan, ya, dengan tegak, dan ujung-ujungnya itu menghadap ke arah kiblat. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kalau kita gerakan salat kita itu benar, gerakan sujud kita itu benar, maka Allah akan berikan kepada kita itu kesehatan. Ya, subhanallah. Ya, terkadang ada sesuatu yang Allah uji dengan sakit, itu terkadang obatnya adalah dengan salat yang benar. Ya, dengan salat yang benar Allah berikan kesembuhan. Nah, adzkarus sujud, ya, kita kembali ke screen. Doa sujud yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan diantaranya adalah Subhana Rabbiyal A'la. Ya, salah marrat 3 kali. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Dan yang meriwayatkan hadis ini adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, sama dengan hadis ruku Subhana Rabbiyal Azim tadi, ya. Kalau sujud ini Subhana Rabbiyal A'la, tapi yang meriwayatkan hadisnya sama Hudzaifah bin Yaman. Ya. Kemudian 3 kali. Ya, kalau mau ditambah boleh nggak? Boleh. Ya. Jadi kalau misalnya kita perbanyak baca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la lebih dari 3 kali boleh? Boleh. Atau ada bacaan juga Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghufirli. Ya, tadi sudah kita pelajari artinya, ya. Kemudian ada juga bacaan
Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Ini juga sudah kita pelajari tadi, sama ya, persis doa ruku'. Kemudian ada juga doa Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ya Allah, Allahumma laka sajadtu, kepadamulah aku bersujud. Wa bika amantu, dan kepadamulah aku beriman. Walaka aslamtu, dan aku berserah diri. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu, wajahku bersujud kepada zat yang telah menciptakanku. Wasawwarahu, dan membentuknya. Wasyaqqa sam'ahu wa basarahu, membukakan pendengaran dan penglihatan. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tabarakallah, maha suci Allah, ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Subhanallah. Jadi Allah yang sebaik-baik, zat yang sebaik-baik menciptakan kita semuanya. Kemudian ada doa juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doanya Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ya, tadi sudah kita pelajari artinya. Ya, boleh diperbanyak doa ini. Kemudian ada juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma ghfirli dzambi kullah. Nah, ini juga Masya Allah. Ini bagus banget ini ya. Artinya kalau kita pahami tadabburi. Allahumma ya Allah, ighfirli, ampunilah dosa-dosaku. Ighfirli dzambi kullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku semuanya. Kullah, semua. Diqqahu, baik yang kecil. Wajillahu, maupun yang besar. Demi Allah tidak ada satupun dari kita ya jamaah yang tidak berdosa, bahkan mungkin dosa saya lebih banyak daripada dosanya jamaah. Maka benar-benar kita mengatakan kepada Allah, benar-benar kita mengakui dosa-dosa kita, baik itu yang kecil maupun yang besar. Wa awwalahu wa akhirahu, baik yang kita telah lakukan ya terdahulu maupun yang belakangan. Wa alaniyatuhu wa sirrahu, baik yang kita lakukan dosa-dosa yang secara terang-terangan maupun yang secara sembunyi. Nah, hadis ini yang meriwayatkan adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Masya Allah. Taib. Kemudian ada juga doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, terutama doa sujud ya. Insyaallah nanti setelah ini selesai. Terakhir, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ini juga bagus nih. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dengan keridhoanmu dari kemurkaanmu. Ya, kita minta kepada Allah keridhoannya dan kita berlindung dari murkanya Allah Azza wa Jal. Wa bimu'afatika min uqubatik, dan kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla kita diberikan keselamatan dari siksa api neraka, dari siksa kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Wa a'udzu bika minka, aku berlindung kepadamu. La uhsi sana'an 'alaik, dan kita semuanya tidak bisa menghitung pujian terhadap dirimu. Saking banyaknya kewajiban kita untuk memuji Allah dan saking banyaknya hak Allah kepada kita, maka kita tidak ada satupun yang bisa menghitung berapa pujian yang harus kita berikan kepada Allah Azza wa Jalla. Anta kama asnaita ala nafsik, engkau adalah sebagaimana yang engkau sanjung untuk dirimu sendiri. Masya Allah, ini doanya bagus teman-teman, ya boleh dibaca ya. Masya Allah. Baik, alhamdulillah ya, selesai doa rukuk dan sujud. Insya Allah.